Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan menyelami lautan hikmah dari salah satu nama terindah Allah, yaitu Al-Mudzil, yang maha menghinakan. Mungkin saat pertama kali mendengar nama ini, kita merasa sedikit takut atau bingung. Mengapa Allah punya nama yang maha menghinakan? Apakah Allah suka menghinakan hambanya? Tentu tidak, sahabat. Mari kita luruskan pemahaman ini bersama. Al-Mudzil berasal dari kata dizala, yang berarti rendah, hina, atau tunduk. Jadi, Al-Mudzil adalah Dia yang berkuasa penuh untuk merendahkan siapapun yang Dia kehendaki. Tapi, penting untuk kita pahami, kehinaan dari Allah ini bukanlah bentuk kezaliman. Sebaliknya, ini adalah cerminan dari keadilannya yang mutlak. Allah menghinakan mereka yang memilih jalan kesombongan, keangkuhan, dan pembangkangan terhadapnya. Ingat kisah Fir'aun? Ia begitu sombong, mengaku sebagai Tuhan, dan menindas kaum Bani Israel. Allah memberinya kekuasaan, kekayaan, dan segalanya. Namun, karena kesombongannya yang melampaui batas, Allah hinakan dia dengan cara yang paling rendah, yaitu menenggelamkannya di Laut Merah. Jasadnya bahkan diabadikan sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Itulah contoh nyata dari sifat Al-Mudzil Allah. Kehinaan ini juga bisa terjadi di dunia maupun di akhirat. Di dunia, seseorang yang sombong mungkin akan kehilangan kehormatan, kekayaan, atau kedudukannya secara tiba-tiba. Hatinya dibuat resah, hidupnya tidak tenang, dan orang-orang menjauhinya. Di akhirat, kehinaan yang jauh lebih dahsyat menanti mereka yang ingkar, yaitu siksa neraka yang abadi. Sebaliknya, Allah adalah Al-Mu'izz, yang maha memuliakan. Dia akan memuliakan hamba-hambanya yang taat, rendah hati, dan selalu bersyukur. Jadi, nama Al-Mudzil ini selalu bergandengan dengan Al-Mu'izz. Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Semua berada dalam genggamannya. Lalu, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Mudzil ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu bukan dengan menghina orang lain. Justru sebaliknya, dengan memahami bahwa Allah lah yang berkuasa menghinakan. Kita seharusnya menjadi pribadi yang rendah hati. Kita harus menghinakan hawa nafsu kita yang sering mengajak pada keburukan. Kita tundukkan kesombongan dalam diri. Dan kita sadar bahwa semua kemuliaan yang kita miliki, entah itu jabatan, harta, atau ilmu, hanyalah titipan dari Allah yang bisa Dia ambil kapan saja. Ketika kita melihat orang lain berbuat maksiat, jangan buru-buru menghakiminya dan merasa diri kita lebih baik. Doakanlah dia agar mendapat hidayah. Dan mintalah perlindungan kepada Allah, agar kita tidak terjerumus dalam kehinaan yang sama. Berdoa dengan menyebut nama Ya Mudzil juga memiliki kekuatan tersendiri. Kita bisa memohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan orang-orang yang zalim dan sombong. Kita bisa berdoa, Ya Allah, Ya Mudzil, hinakanlah musuh-musuh Islam yang angkuh, dan lindungilah kami dari tipu daya mereka. Doa ini menunjukkan kepasrahan total kita kepada Allah sebagai satu-satunya pelindung. Jadi, sahabat, memahami nama Al-Mudzil membuat kita semakin takut untuk berbuat sombong dan semakin termotivasi untuk menjadi hamba yang rendah hati. Karena kemuliaan sejati hanya datang dari Allah, dan kehinaan adalah akibat dari berpaling darinya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan senantiasa berada dalam naungan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini membawa manfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk share kebaikan ini kepada yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.